Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai latihan tes SKB untuk guru pendidikan agama Islam. Di soal yang ke-11, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya, baik sanadnya bersambung maupun tidak adalah A. Hadis marfu', B. Hadis mauquf, C. Hadis ali mutlak, D. Hadis ali nisbi, atau E. Hadis makbul. Kita akan berikan penjelasan di sini bersama klub matematika. Jadi untuk pembahasannya kita buat sedetail mungkin sehingga bisa digunakan untuk belajar teman-teman semuanya. Yang A di sini hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya, baik sanadnya bersambung maupun tidak. Jadi jawabannya adalah tentu jawabannya yang A. Tapi kita akan berikan penjelasan yang lain. Apa yang B sampai dengan yang E? Hadis mauquf. Hadis mauquf di sini adalah hadis yang isnadnya berakhir pada sahabat Nabi Muhammad, baik perkataan maupun perbuatan, baik tersambung maupun tidak. Sementara yang C, hadis ali mutlak, di sini adalah hadis yang jumlah perawinya lebih sedikit dibandingkan sanad lain dan sanadnya berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Bandingannya ialah hadis sanad mutlak. Kemudian hadis ali nisbi adalah hadis yang jumlah perawinya sedikit dibandingkan sanad lain dan sanadnya berakhir pada imam terkenal seperti Malik, Asy-Syafi'i, Al-Bukhari, Muslim. Bandingannya adalah hadis nazil nisbi. Kemudian yang E, hadis makbul, di sini adalah hadis yang dapat digunakan sebagai hujjah. Syaratnya tentu harus hadis syahih dan hasan. Jadi di soal nomor 11 di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang A ya. Oke, lanjut kita di soal berikutnya nomor 12. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Faruq adalah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib, E. Bilal bin Rabah. Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq yang berarti tegas dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebab Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana, tidak membeda-bedakan kedudukan, dan senantiasa bersikap tegas kepada musuh-musuh Islam dan tegas dalam menegakkan syariat Islam. Jadi di soal nomor 12 di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 13. Arti qadha menurut bahasa adalah A. Kepastian, B. Peraturan, C. Ukuran, D. Kehendak, E. Kesimpulan. Menurut bahasa, qadha berarti hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan qadar menurut bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Yang ditanyakan di soal adalah arti dari qadha. Qadha berarti kehendak. Pilihan jawaban yang D. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 14. Sumber hukum pokok dalam agama Islam adalah A. Al-Quran dan Al-Hadis, B. Ijma' dan Qiyas, C. Al-Quran dan Ijma', D. Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma', E. Al-Quran, Al-Hadis, dan Qiyas. Kita akan berikan penjelasan. Sumber-sumber hukum Islam terdiri dari dua macam, yaitu sumber hukum pokok, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang kedua adalah sumber hukum yang ditautkan pada sumber hukum pokok yang disepakati para ulama seperti ijma' dan qiyas. Jadi sumber hukum Islam terdiri dua macam. Yang pertama sumber hukum pokok, yang kedua adalah sumber hukum yang ditautkan pada sumber hukum pokok.
Yang ditanyakan adalah sumber hukum pokok dalam agama Islam. Berarti jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang A, Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 15. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas yang artinya Nabi Muhammad SAW pernah mandi dengan air sisa Maimunah. Hadis tersebut merupakan alasan beberapa ulama membolehkan penggunaan titik. A. Air suci tetapi tidak mensucikan. B. Air musyamas. C. Air mustakmal. D. Air mutanajis. E. Air makruh. Kita akan bahas di sini tentang air mustakmal. Adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Meski air itu tidak berubah warna, tidak berubah rasa dan baunya. Namun, ada ulama yang berpendapat bahwa air mustakmal boleh digunakan untuk bersuci. Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, yaitu Nabi Muhammad SAW pernah mandi dengan air sisa Maimunah. Jadi, jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 16, latihan tes SKB profesional guru PAI bersama klub matematika. Benda yang tidak tergolong najis adalah A. Bangkai kambing, B. Nanah, C. Darah haid, D. Bangkai manusia, E. Kotoran hewan yang sudah kering. Benda-benda yang termasuk najis adalah 1. Bangkai, kecuali atau selain bangkai ikan, belalang, dan mayat manusia. Jadi sini sudah kita bisa menentukan jawabannya ya. Benda yang tidak tergolong najis adalah bangkai manusia yang D. Tapi kita akan berikan yang lain. Yang kedua adalah darah, kecuali hati dan limpa. 3 adalah nanah. 4. Segala sesuatu yang keluar dari alat kelamin dan dubur, najis. 5. Minuman keras, seperti arak dan sejenisnya. 6. Anjing dan babi. 7. Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya saat masih hidup. Jadi di nomor 16 ini jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 17. Najis yang cara menghilangkannya dengan membasuh sebanyak 7 kali dan salah satu di antaranya dicampur dengan tanah adalah A. Hadis mukhafafah. Najis ya, najis mukhafafah. B. Najis mutawasyithah. C. Najis mughalladhah. D. Najis hukmiyah atau E. Najis ainiyah. Najis mughalladhah di sini adalah kategori najis yang berat. Misalnya adalah kotoran dan air liur anjing dan babi. Cara menghilangkannya dari najis mughalladhah di sini yaitu dengan cara membasuh sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 18, latihan SKB PAI bersama klub matematika. Salah satu rukun mandi besar adalah A. Berwudu sebelum mandi, B. Membaca basmalah ketika menyiram air, C. Menghadap kiblat ketika mandi, D. Membasuh tubuh 3 kali, E. Meratakan air ke seluruh tubuh. Yang ditanyakan adalah rukun mandi besar. Rukun mandi besar meliputi niat mandi ketika menyiramkan air, meratakan air ke seluruh tubuh, dan menghilangkan najis yang terdapat pada tubuh. Sedangkan berwudu sebelum mandi, membaca basmalah ketika menyiramkan air, menghadap kiblat ketika mandi, dan membasuh tubuh 3 kali merupakan sunnah mandi. Jadi, yang merupakan rukun mandi besar
adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Sementara pilihan jawaban dari A sampai dengan D merupakan sunnah mandi besar. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 19. Arti sholat secara bahasa adalah A. Selamat, B. Indah atau bersih, C. Doa memohon kebaikan, D. Tumbuh atau suci, E. Memberikan ketentraman. Secara bahasa, sholat berarti doa memohon kebaikan. Menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri atas beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Jadi arti sholat menurut bahasa adalah C. Doa memohon kebaikan. Selanjutnya di soal nomor 20, latihan tes SKB PAI bersama klub matematika. Perkara-perkara dalam sholat yang harus dikerjakan dan jika terlupa harus melakukan sujud sahwi seperti tasyahud awal adalah A. Sunnah mu'akkad, B. Sunnah ghairu mu'akkad, C. Sunnah haiyah, D. Sunnah abad atau E. Sunnah. Kita akan berikan penjelasan mulai dari sunnah mu'akkad. Adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Contohnya adalah sholat 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang B, sholat ghairu mu'akkad di sini adalah sunnah biasa. Seperti puasa Senin Kamis. Kemudian sunnah haiyah artinya adalah perkara-perkara dalam sholat yang sebaiknya dilaksanakan. Seperti mengucapkan takbir ketika pindah gerakan sholat. Sedangkan sunnah abad adalah perkara-perkara dalam sholat yang harus dikerjakan. Dan jika terlupa harus melakukan sujud sahwi seperti tasyahud awal. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Sedangkan sunnah di sini yang E adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, tapi jika ditinggalkan mendapat dosa. Jadi di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang D, sunnah abad. Oke, demikian latihan sederhana ya, latihan tes SKB Guru PAI bersama klub matematika. Jika ada kekurangan, mohon maaf ya. Tulis saja di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.